ini harus bersama-sama ditanggulangi Bang. Akhirnya adanya nampak ini bank sampah ini, harapannya tiap-tiap orang ditanamkan rasa peduli supaya nanti sampah yang berakhir di TPA itu tidak semua sampah berakhir di situ Bang. Oke. Terus yang kemudian ini kan istilahnya alur persampahan ini yang dilakukan bank sampah itu seperti apa? Apakah misalnya kategorisasi sampahnya itu dipilah atau misalnya fokus di sampah plastik atau gimana? Bisa dikasih gambaran ke kita? Jadi beberapa sampah yang kita terima. Jadi sampah itu ada sampah yang punya nilai, ada juga yang tidak punya nilai. Nah, untuk saat ini kami masih menerima sampah yang punya nilai. Jadi ada beberapa kategori. Misalnya sampah plastik, kemudian ada juga sampah. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah bertemu ini dengan ini adik saya ini sebetulnya sosok yang anak muda, terus punya kepedulian yang kuat soal sampah. Jadi hari ini kita akan diskusi soal gagasan beliau soal tata kelola sampah di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namanya ini Nur Isni Nirwan, jadi biasa panggil Isni ini. Isni bisa dikasih gambaran ke kita, pada semua ini yang menonton ini, kira-kira apa yang menginspirasi begitu sehingga muncul itu bank sampah. Bank sampah ini. Sebenarnya untuk bank sampah ini tidak sendiri Bang. Jadi sama teman-teman. Jadi kebetulan dulu kita satu kelas, satu angkatan, adalah tugas akhir dari salah satu teman terkait dengan teknologi. Nah, berpikirlah apa ya tugas akhirnya. Nah, kemudian disertakan juga dengan keresahan sama-sama lihat dari kondisi lingkungan. Nah, sampah bagaimana nanti tugas akhir ini bisa kemudian digunakan untuk di lingkungan bersamaan dengan keresahan kita sama-sama ini. Karena sebenarnya sampah ini kan tanggung jawab bersama Bang. Tidak hanya satu tempat saja, tetapi semua orang. Nah, akhirnya muncullah ide dari tugas akhir itu namanya nabung sampah. Jadi di Nampah ini adalah sebuah aplikasi, nanti bisa di-download di Play Store, cuma masih bisa dipakai di Kabupaten Kolaka. Nah, di situ konsepnya seperti bank pada umumnya, kita bisa menabung dari hasil sampah, dan dia mirip dengan ojek online gitu. Pokoknya dia bisa ada layanan pick up. Ada layanan pick up-nya. Jadi ketika orang sudah mengumpulkan sampah, orang bisa menekan layanan pick up di dalam aplikasi itu. Nanti bisa di pick up sampahnya oleh tim Nampah. Seperti itu. Sampai sejauh ini itu kan dari yang melatar belakangi pendirian bank sampah ini, itu wilayah operasinya itu apakah hanya masih di Kabupaten Kolaka, fokus di kota, atau sudah sampai di mana sampai sejauh ini? Untuk sejauh ini masih Kabupaten Kolaka dan masih beberapa kecamatan, karena memang masih berkembang bank sampah ini dan sumber daya manusianya juga masih tidak terlalu banyak, masih banyak konsep juga yang harus diperbaiki. Jadi untuk saat ini Kabupaten Kolaka saja dulu Bang, di beberapa kecamatan. Itu kalau di ini tahun berapa dia di 2020 yang lalu ya. Kurang lebih perjalanan yang sudah menuju 5 tahun ini, sebetulnya secara khusus di Kolaka, problem sampah di Kolaka ini lihat gimana sebetulnya di sana? Sebenarnya untuk problem sampah di Kolaka di beberapa kecamatan belum ada TPS 3 ya. Kemudian juga untuk TPA di Kabupaten Kolaka kita lihat
sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Juga di TPS 3R sangat banyak penumpukan sampah yang akhirnya sebenarnya ini harus bersama-sama ditanggulangi Bang. Akhirnya adanya bank sampah ini, harapannya tiap-tiap orang ditanamkan rasa peduli supaya nanti sampah yang berakhir di TPA itu tidak semua sampah berakhir di situ, Bang. Oke. Terus yang kemudian ini kan istilahnya alur persampahan ini yang dilakukan bank sampah itu seperti apa? Apakah misalnya kategorisasi sampahnya itu dipilah atau misalnya fokus di sampah plastik atau gimana? Bisa dikasih gambaran ke kita? Jadi beberapa sampah yang kita terima. Jadi sampah itu ada sampah yang punya nilai, ada juga yang tidak punya nilai. Nah, untuk saat ini kami masih menerima sampah yang punya nilai. Jadi beberapa kategori, misalnya sampah plastik, kemudian ada juga sampah dari ban bekas. Nah, itu kita olah juga, sampah plastik juga kita olah. Kemudian ada juga dari styrofoam. Nah, itu juga kita olah, Bang. Sama ada juga minyak jelantah. Oh, minyak jelantah. Kalau olahannya itu apakah maksudnya bank sampah ini fokusnya misalnya hanya menampung terus yang kemudian mendistribusi di pengolahan, atau misalnya teman-teman dari tim bank sampah sendiri yang melakukan pengolahan, misalnya kan kayak di beberapa tempat di daerah Sulawesi Tenggara juga misalnya ada yang menjadikan misalnya sampah styrofoam misalnya menjadi bunga, terus yang kemudian ada juga plastik bisa menjadi bahan-bahan yang lebih produktif. Kalau di Kolaka sendiri gimana polanya? Kalau untuk nampah sebenarnya awalnya dulu juga kita masih pengumpulan, kemudian konsepnya bisnis lah. Ya awalnya dulu sampai sekarang juga masih bisnis, cuma sudah melakukan pengolahan di beberapa jenis sampah. Misalnya sampah plastik, untuk saat ini kita mengolah sampah yang jenisnya HDPE. HDPE itu biasanya kalau di produk di kemasan dia nomornya 2. Nah, HDPE itu kita olah jadi papan. Diolah jadi papan, kemudian dibuatlah banyak karya, misalnya dia bisa jadi meja, jam, juga bisa jadi papan standar, talenan, dan lain sebagainya. Kalau untuk styrofoam saat ini kita olah dia jadi bean bag. Kemudian kalau untuk yang plastik yang apa yang sudah plastik bean bag sama ban, ada ban kita olah jadi kursi. Dan itu kita jual di market. Di bank sampah itu di aplikasi kita ada marketnya juga, jadi orang bisa lihat apa saja nih yang dijual sama nampah gitu. Oke. Itu dari teman-teman yang dimulai dari angkatan kuliah tadi itu, kalau bicara sumber daya ini sudah berapa orang sekarang yang maksudnya yang aktif? Kalau sekarang yang aktif dalam bank sampah ini hanya kurang lebih 8 orang sih Bang. Iya, 8 orang. 8 orang ya? Ya. Sampai sejauh ini tentu kan yang sudah dihasilkan tadi dari maksudnya proses tadi mulai dari mengumpulkan sampah terus kemudian menjadi produk itu sudah misalnya sudah terjual di mana saja, apakah hanya baru fokus di Kolaka atau sudah ada juga misalnya dari daerah-daerah lain di luar Kolaka? Iya, untuk saat ini masih fokus di ya? sampai Sulawesi Tenggara Bang. Kemarin sudah sampai di Kendari juga, alhamdulillah. Kemarin Pak Gubernur juga apresiasi dengan itu, karena salah satu produk kita juga ada yang bisa jadi plakat Bang. Jadi bisa dipakai. Betul ya. Dari komunitas nampah ini, nabung sampah ini, tentu kan teman-teman yang aktif di sana ini kan tentu kan punya proyeksi masa depan soal bagaimana komunitas ini berkembang. Bayangannya mungkin bisa dikasih gambaran ke kita ke depannya misalnya nampah ini mau diproyeksi apakah pada sisi kelembagaan, pada sisi daya jelajahnya apakah sudah lebih di kabupaten lain juga atau gimana?
Iya sebenarnya Bang, untuk kenapa ini kita sebenarnya berharapnya sih bisa besar ya, terutama memaksimalkan dulu di Kabupaten Kolaka, kemudian di Sulawesi Tenggara. Cuma memang tidak sendirian, tentunya perlu dukungan dari banyak pihak, baik itu stakeholder ataupun mungkin dari sisi regulasi. Karena kalau sendiri menjalankannya tentu banyak hambatan yang akan dihadapi. Jadi berharap sekali sebenarnya ada regulasi terkait dengan sampah ini. Kalau kendala-kendala yang maksudnya dihadapi di lapangan, baik kendala di masyarakat maupun di akses pasar maupun pemerintah, gimana? Maksudnya Kendala yang yang dihadapi teman-teman komunitas. sebenarnya kendalanya ya menyadarkan tiap-tiap orang. Kendalanya di situ edukasi, diedukasi tiap-tiap manusia karena kadang masyarakat itu berpikir ngapain sih urusin ini, kan urusan pemerintah gitu. Tapi ternyata di sisi lain sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama, dan selama kita ada, selama manusia ada ya tentu masih ada sampah ini. Kalau bukan dari kepedulian kita, maksudnya saling mengisi lah, saling mendukung untuk peduli terhadap sampah ini, karena nanti feedbacknya kan akan kembali ke diri masing-masing. Sampai sejauh ini sentuhan dari entah itu stakeholder, terus yang kemudian pihak-pihak entah itu dari komunitas-komunitas yang lain atau pemerintah pada sisi kepedulian tentang sampah sendiri ataupun sentuhan kepada komunitas nampah ini. Ya, ada Bang dari beberapa stakeholder di tahun 2023 kalau nggak salah. Kita saat ini udah punya mesin udah punya mesin juga. Itu kemarin dari Kementerian, boleh disebut Kementerian Kelautan, ada mesin cacah juga. Kita juga dibangunkan bangunan untuk produksi kemarin, juga itu dari mana? Kementerian Kelautan. KKP ya? Iya, KKP. Karena kita kan di pesisir kemarin, jadi dia menjadi sasaran KKP juga. Ada juga dari BUMN. BUMN apa? Antam. PT Antam ya. Dia kasih kita motor VR untuk pick up. Ya, dan ada beberapa kerjasama juga dengan beberapa pihak untuk motor VR-nya. Iya, kebetulan kan KKP juga kan mitra kita kan di Komisi 4. Ke depan kan tentu bisa terus saling menguatkan lah prinsipnya. Tentu dari kan proyeksi pengembangan sudah digambarkan. Bisa mungkin dijelaskan lagi soal proyeksi pengembangan membangun komunikasi misalnya lintas sektor itu bagaimana? Apakah itu sudah dilakukan atau misalnya? Iya, masih sementara dilakukan untuk berkomunikasi. Maksudnya kebutuhan teman-teman itu apa yang kira-kira sekarang? Misalnya kan tadi kan motor VR sudah ada, terus yang kemudian mesin pecacah sudah ada. Apalagi kira-kira yang mungkin masih ada beberapa sampah yang belum bisa kita olah Bang. Jadi mungkin ada beberapa alat yang belum kita punya, karena seperti yang tadi saya bilang itu untuk yang kita olah saat ini masih jenisnya HDPE. Sedangkan jenis sampah itu banyak sekali. Ya, misalnya kayak plastik yang benih-benih itu kan belum bisa kita olah. Nah, itu sebenarnya bisa saja diolah. Kami sudah coba kemarin pakai Eco Batako, jadi Batako, cuma masih cari pasarnya. Karena ya buat apa diproses kalau nggak ada pasarnya juga. Iya, karena kan kita juga kemarin konsepnya bisnis ya Bang. Ngurus-ngurus sampah harus butuh orang. Artinya buat artinya ada misalnya untuk kebutuhan operasional kan, karena kan di situ ada tim yang harus kita digaji dalam tanda kutip, atau ini mungkin yang paling ini nih, tentu kan punya harapan juga misalnya terhadap entah itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat soal pertama soal nampan tadi itu, termasuk misalnya kepedulian terhadap sampah. Apa harapannya? Ada mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Iya, harapannya sebenarnya disupport aja sih Bang dari sisi manapun ya. Kayak yang tadi saya bilang, kita sebenarnya masih susah juga nyari pasar. Jadi meskipun kita ngolah, ya kan udah ada solusi nih, sampahnya diolah, pasarnya nggak ada gitu. Jadi ya
minta disupport aja untuk ya terutama pasarnya, karena kadang ya sulit cari pasar dari daur ulang ini karena agak tinggi harganya bang, karena memang cara ngolahnya ya biaya produksinya juga biaya tinggi. produksinya agak tinggi. Cuma kalau berpikirnya adalah menyelamatkan lingkungan, misalnya dengan harga yang tinggi tapi untuk menyelamatkan lingkungan, kenapa tidak? Gitu kan, daripada harus merelakan lingkungan tercemarkan. Berarti kalau untuk pemerintah daerah sendiri bagaimana? Misalnya apakah sudah pernah ada perhatian dari pemerintah daerah sendiri? Kan tadi yang dibilang baru KKP kan pemerintah pusat, Antam, Iya, sudah. BUMN. Maksudnya pada sisi pemerintah gubernur tadi sudah ada istilahnya ikut Iya, mensupport. Kalau pemerintah daerah sendiri, Iya, kabupaten, alhamdulillah disupport sih bang, disupport dari beberapa kegiatan juga support. ya alhamdulillah. Iya, seperti itu. Oke, berarti secara prinsip ini memang kita sangat berharap istilahnya membangun kolaborasi bersama Iya, ya antara Nampan tadi itu terus yang kemudian stakeholder yang ada dan terutama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kita tentu berharap di masa datang tata kelola sampah ini bisa menjadi lebih baik, bermanfaat, bernilai ekonomis juga, dan yang paling penting kan seperti sampaikan tadi Bu Isni tadi bahwa istilahnya lingkungan juga kita terlebih terjaga. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus membangun kolaborasi lah intinya. Saya juga teman-teman dari komunitas Nampan tadi itu bisa sama-sama mudah-mudahan ke depan problem sampah kita di Kabupaten Kolaka dan di daerah-daerah Sulawesi Tenggara itu bisa terselesaikan, dan yang paling penting sebetulnya semua yang kita ikhtiarkan ini berorientasi untuk kemaslahatan lah begitu. Mungkin begitu. Oke.